Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Al-babul awal, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wal ulama, di dalam keutamaan ilmu wal ulama dan ulama. Ulama ini berarti orangnya yang ahli ilmu. Wa fadli ta'limihi, dan keutamaan mengajarkan ilmu, ta'lim. Wa ta'allumi, dan keutamaan mengajarkan mempelajari ilmu. Mengajarkan dan mencari ilmu. Dan masing-masing ada keutamaannya. Yang belajar ada keutamaan sendiri, yang ngajar ada keutamaan sendiri. Ya. Di samping keduanya ini sama apa? Ya, guru murid itu ya maksudnya syarikani, ya, dua orang yang saling tolong menolong dalam kebaikan. Guru tidak mungkin jadi guru kalau nggak ada muridnya, gitu ya. Nah, murid tidak mungkin jadi murid kalau nggak ada gurunya. Dan dua macam orang ini adalah dua macam orang yang tidak mendapatkan laknat di dunia. Yang lainnya dapat laknat. Ya. Tapi dua sosok sosok manusia ini, yaitu yang mengajarkan ilmu sama yang belajar, dua-duanya ini terbebas dari laknat. Dan yang ketiga, orang yang zikir kepada Allah. Ini yang terbebas. Kalau lainnya kemungkinan dapat. Ya. Kemudian kita masih di bab pertama, sudah diulang 2 kali, seperti 3 kali ini ya. Dulu sudah pernah. Maksud diulang-ulang itu biar kita tambah lebih mengetahui hak-haknya ilmu, bagaimana caranya gitu. Nah, mungkin nanti setelah ini kita mungkin ganti kitab yang lainnya, ya, tapi tetap sama nanti membahas tentang keutamaan ilmu, ahli ilmu dan belajar ilmu, ya. Dan maksudnya diulang-ulang ini biar kita ini timbul semangat gitu, ya, timbul semangat, biar nanti kalau kita belajar itu ada tujuannya, ya. Dan juga biar tertata niatnya, dan juga biar tahu cara-caranya, ya. Karena kalau kita tidak tahu caranya mengerjakan sesuatu apapun, kalau nggak tahu caranya ya tidak mungkin berhasil, ya, tidak mungkin berhasil. Banyak di teman-teman kita itu banyak mereka ini katanya ya thalabul ilm, ya, pelajar ilmu, santri. Tapi kalau kita membandingkan dengan yang ada di kitab sini, mereka bukan santri, bukan pelajar ilmu, bukan muta'alim. Kebanyakan mereka ini mustami. Ya, tadi tuh dia hanya datang, tidak bawa apa-apa, kadang catatan aja tidak bawa orang aja. Ada juga yang bawa kitab, cuma kadang-kadang cuma bawa tampang saja, tidak bisa baca, nito. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak belajar dari awal. Oh ya, tidak belajar dari awal. Fikih itu tidak belajar dari Safinah Dakhirah langsung minhad. Wah, ya. Ya bagus, ketokane sangar gitu. Cuma suruh baca tidak bisa. Banyak seperti itu. Kenapa? Mereka ini tidak tahu caranya, sehingga belajar ilmu, hadir pengajian majelis bertahun-tahun tidak bisa apa-apa, tetap berstatus awam, orang biasa. Apakah santri? Wallahu a'lam. Kalau lihat dari kriteria santri belum, ya belum. Karena namanya pelajar ilmu itu ya dia belajar, mutolaah, ada kitabnya, di kitabnya itu diulang-ulang, setelah itu ya otomatis bisa baca, kan gitu kan. Jadi perlunya cara, ya, perlunya cara. Kita belajar
adabnya alim wal muta'alim ini supaya kita salah satunya adalah tadi itu kita mengetahui cara belajar bagaimana yang betul ya. Kalau sudah tahu caranya, belajar sedikit saja dapat banyak karena sudah tahu caranya ya. Kemudian sampai ke pembahasan kita teruskan yang di bulan Ramadan. Kita masih di bab yang awal ya, bab yang pertama di dalam keutamaan ilmu ulama dan keutamaan mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Ilan qala sampai ke pembahasan kemarin wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini masih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah keutamaan ilmu dan mempelajari ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Belajarlah kalian al-ilma akan ilmu. Wa 'allimuhun nasa, dan ajarkan ilmu itu. Kalian ajarkan ilmu itu an-nasa, kepada manusia. Jadi ngajar itu perintahnya Nabi. Ya. Karena memang Nabi itu diutus salah satunya adalah untuk mengajar. Bu'istu mu'alliman, kata Nabi. Ya. Bu'istu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah mu'alliman, untuk menjadi pengajar, ngajar umatnya. Waktu itu yang diajar sahabat. Ya. Setelah Nabi meninggal, sahabat meneruskan perjuangan Nabi sebagaimana Nabi ngajar. Yang diajar sahabat siapa? Tabi'in. Gitu ya. Setelah itu tabi'in setelah mendapatkan ilmu dari sahabat, tabi'in mengajarkan kepada yang setelahnya. Siapa? Tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada setelahnya, terus tabi'in sampai ke kita. Gitu ya. Jadi silsilahnya ilmu seperti itu. Dari guru ke murid, murid jadi guru, ke muridnya, terus sampai ke kita gitu. Sanad ilmu. Belajarlah kalian akan ilmu dan ajarkan ilmu itu pada manusia. Jadi ngajar sekali lagi itu adalah perintah Nabi SAW. Makanya kalau kita belajar, jangan niat belajar tok, tapi masukkan ke dalam hati niat belajar plus juga niat untuk mengajarkan ilmu tadi kepada orang lain demi untuk meneruskan perjuangan Nabi. Kenapa? Karena Nabi diutus adalah sebagai pengajar. Ya. Dan kalau sudah mendapatkan makom bisa ngajar itu sudah luar biasa. Sudah sudah lebih dari segala-galanya sudah. Yang lain-lainnya enggak ada urusan ya. Urusan dunia sudah apa gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa ngajari orang, itu jariahnya terus-menerus ngalir gitu ya. Maka harus kita tanamkan dalam hati, harus punya keinginan untuk ke sana. Ojo kita belajar itu seperti yang kita bahas kemarin ya, kita ulang lagi. Ojo kita belajar tidak punya tujuan, nanti akhir tujuannya pin kerja gitu ya, jangan. Ya, belum keluar sudah niat engkau tak kerja ke sana. Loh percuma kalau dia belajar lama-lama untuk kerja. Kalau untuk kerja nggak usah lama-lama belajar setahun 2 tahun, belajar tentang rukun Islam. Ya, tata cara sholat, puasa, haji. Kalau nanti kalau sudah mampu haji, sholat, puasa, terus belajar akhlak. Kalau akhlak lil banin juz 1 2 sudah cukup, sudah keluar, enggak apa-apa. Kalau untuk kerja. Tapi belajar lama-lama kalau untuk kerja ya hemat. Untuk apa? Niatkan untuk supaya kita ini punya ilmu yang banyak, kita amalkan, kita niatkan untuk kita ajarkan kepada orang lain. Ya, dengan ikhlas otomatis ya, bukan karena apa-apa, ya, bukan karena ini, bukan karena nanti pengen dikasih orang mungkin imbalan apa, jangan, enggak usah. Imbalan Allah lebih banyak, ya, yang layah tasib dari Allah itu lebih banyak daripada yang diperkirakan yang diperkirakan, yang diharapkan dari manusia. Eman kalau kita belajar ndak punya tujuan. Ini salah satu tujuannya ya tadi, supaya dapat ilmu yang banyak, hilang kebodohannya,
dan bisa kita amalkan sendiri, dan yang paling penting juga bisa kita tularkan kepada orang lain demi untuk meneruskan perjuangan Nabi. Ya, begitu. Jadi niat seperti itu, harus mantap niatnya. Kadang-kadang kita tengah-tengah kita berniat, kadang-kadang nanti ada yang setan bisiki, lapo kok ngajar, wake ustad. Loh, ustad tuh sebenarnya berkurang, buktinya banyak orang yang masih bodoh. Ya, ustad banyak, cuma yang butuh ustad lebih banyak. Ya. Kalau kita bilang banyak, di kampung kita anak tuh orang-orang berapa? Anak-anak yang hidup berapa yang ada? Terus yang keluar mondok siapa saja? Paling kita, fulan, yang lainnya masih banyak yang belum. Kita pulang nanti lebih banyak lagi, yang kecil tambah besar. Mereka butuh guru, ya gitu ya. Sekali lagi kita harus niatkan itu. Jangan belajar toh, nah, gitu. Urusan nanti hasil ya apa caranya terserah Allah. Yang penting kita sudah niat, gitu ya. Niat. Otomatis kalau kita sudah niatnya benar, otomatis belajarnya juga harus benar. Ya, masuk turuan, mau jadi alim kok turuan, gitu ya. Mau ngajari orang kok turuan, lah ya apa nanti? Yang diajari turuan nanti. Yang sopan, ojo ngelama, gitu ya. Masa mau jadi calon pengajar, niat sudah pingin ngajari orang kok ngelama, lah ya apa nanti muridnya ngelama. Ya, patuh kepada aturan-aturan, menyontoh akhlaknya guru-guru kita. Ya, ojo teman-teman kita, guru-guru kita, ya, bagaimana akhlaknya guru-guru kita seperti apa? Apa yang dilarang beliau-beliaunya ini jangan dilakukan di pondok atau di luar begitu. Karena kita sudah berniat untuk menjadi calon pengajar begitu. Jadi dari awal sudah kita dari awal sudah kita latih untuk menjadi sang pengajar. Oh ya. Osok nanti akhlak itu kita amalkan kalau sudah jadi pengajar, jangan. Jauh hari sudah kita amalkan. Oh ya. Jauh hari sudah kita amalkan. Sebelum kita jadi ulama, latihan jadi ulama, latihan. Ya, latihan. Kalau nanti kita amalkan ketika kita sudah jadi, ya kita tidak bakal berhasil. Tidak bakal berhasil. Terus kadang punya murid kita belum berakhlak, loh apa? Belum sempurna, belum semua yang dari gurunya diamalkan. Pelanggaran masih tetap lah ya apa, masa ada guru seperti itu kan gitu. Ya. Jadi mulai sejak dini sudah dilatih jiwa kita ini menjadi seperti ulama. Ya otomatis niru gurunya lah gitu ya, niru gurunya. Ya, yang tidak baik itu ditinggalkan, walaupun mubah. Kalau itu guru yang menentukan, nggak usah diamalkan, walaupun mubah ya, walaupun mubah. Apalagi makruh dan terlebih juga haram. Hal yang mubah saja, kalau guru sudah melarang, tidak membolehkan, tidak pantas, atau bilang kalau bisa cok gitu ya, kurang asik misalnya, nggak usah dah. Ya, kalau salah satu contoh, kalau di sini ya, kalau di sini, semoga antum tidak ada yang seperti itu. Kalau ada berhenti. Ya. Masalah rokok kalau di sini. Kalau di sini masalah rokok itu kalau di sini dilarang sebenarnya. Ya, kan pelaturnya kan dilarang. Dan memang guru-guru kita nggak ada yang ngerokok, nggak ada. Ya, bebasan nggak ngerokok. Habib Alwi apalagi, beliau pernah cerita kemarin di masalah rokok. Beliau ini mulai sejak di Malang, mondok ke Bangil, tambah rokok dilarang. Tambah mondok di mana? Di Mekah, sama tetap dilarang semua. Jadi intinya semua gurunya melarang. Di sini sama juga dilarang rokok, enggak boleh. Loh, kan rokok itu ada apa hukumnya? Ada dua hukumnya ya, antara haram dan makruh. Rokok itu mubah enggak ada. Ya. Enggak ada yang mubah, hukumnya dua. Ya. Nah, kalau kita sebagai santri harus niru gurunya, ya gitu. Terlebih Habib Alwi Al-Idrus, nah enggak ngerokok beliau, ya enggak ngerokok. Bahkan
mengatakan kepada santri-santri khususnya beliau, ucapan ini saya pegang mulai sejak anak mondok di sini, ada di sini. Ucapan ini dari Ustaz Toto, guru anak Ustaz Toto dulu ngajar sini ya, mungkin yang awal, yang lama-lama masih ngikuti, kayak ini nggak ada. Ada Ustaz Toto, sekarang masih ada orangnya, masih muda di Bandulan sana, Ustaz Toto namanya, guru sini. Dulu muridnya Habib Alwi. Beliau pernah mengatakan, beliau juga mengatakan, ini dari Habib Alwi yang mengatakan bahwa murid-murid khusus saya tidak boleh ngerokok, dan kalau ingin jadi murid secara khusus tidak boleh ngerokok. Tinggal kita ini murid umum atau murid khusus, gitu ya. Kalau murid khusus ya murid embongan berarti. Usahakan nggak ada rokok. Walaupun di luar banyak juga yang ngerokok, ulama, kiai. Oh, ini rumah mereka. Kadang ada ya, sebagian teman kita tuh gitu. Lah kita kok cek jijiknya ngerokok. Itu loh ulama fulan yang terkenal wali loh ngerokok. Ya, lah terus bagaimana? Gampang, jawabannya gampang. Gimana? Ente muridnya Yai Fulan wali itu apa muridnya? Muridnya yang tidak ngerokok, gitu aja ya. Hah? Kalau muridnya dia ya ikut sudah ngerokok. Tapi kalau mengaku muridnya ulama Habib yang tidak ngerokok, kalau kita memang ngikuti beliau ngaku sebagai muridnya ya otomatis harus ikut gurunya, ya tidak ngerokok. Ya kan hukumnya khilaf, ya hatta khilaf. Khilafnya antara makruh dan haram. Hatta mubah, gitu ya, barang hal-hal yang mubah. Mubah saja kalau itu gurunya tidak menyukainya, ya muridnya juga kalau bisa harus tidak menyukainya. Nah, gitu. Ini kadang-kadang nggak diketahui ya oleh kita kadang. Balik ke yang masalah tadi, jadi kita harus tata niat. Jadi harus sering-sering tata niat, ya karena Nabi mengatakan belajarlah karena ilmu dan ajarkan ilmu itu kepada orang lain, kepada manusia. Berarti kita harus belajar plus harus meniatkan diri kita niat untuk menjadi pengajar. Insya Allah kalau niat kita ini sidik benar, Allah bakal ngutus seseorang kepada Anda untuk belajar ilmunya Anda. Kalau benar, ya. Kalau benar, kalau bisa nyari. Insya Allah kalau hatta tidak nyari pun, kalau kita niatnya benar, niat betul-betul kepada Allah, minta kepada Allah, dan kita disertai dengan dengan usaha belajar yang giat, plus juga niat yang sungguh-sungguh, insya Allah nanti Allah pasti bakal ngirim orang, menakdirkan orang untuk pergi ke dia untuk belajar ilmunya. Ya, asalkan sekali lagi ada niat. Makanya sekali lagi harus niat ngajar, jangan niat yang lainnya, gitu ya. Kalau kita belajar itu jangan yang lainnya. Apalagi niat kerja juga nggak usah deh ya, nggak usah. Kalau niat kerja di pondok bukan tempatnya. Kalau niat cari kerja bukan di pondok tapi di sekolahan. Nanti dapat ijazah, nanti ngelamar kerja sudah diterima. Kalau di pondok enggak usah. Ya. Toh hatta enggak niat kita sudah bakal dibekali ijazah-ijazah yang ente bakal kalau keluar hatta enggak niat insya Allah ente bakal dicari bukan nyari. Kalau urusan kerjaan. Ya. Asalkan ente jaga amanah, jaga akhlak, ente bakal dicari bukan nyari. Gitu. Jangan khawatir dan gak usah berkeinginan untuk ke sana ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadhal jannati. Diperhatikan bacanya, nanti sebelum belajar dibaca ya, ini sudah dulu kita pelajari kok sekarang masih bacaannya kayak enggak pernah buka. Memang enggak pernah buka insyaallah ya. Idza ra'aitum riyadhal jannati farta'u. Ini hadisnya sekian ya. Idza ra'aitum riyadhal jannati farta'u, apabila kalian melihat riyadhal jannati, taman-taman surga,
raudhah riyad ya. Kalau kalian melihat taman-taman surga, farta'u, maka tempatilah, maka hinggalah. Entahlah kelihatan majelis ilmu, duduk di situ, gitu maksudnya. Tempatilah itu. Farta'u, tempatilah atau duduk ikut serta di situ. Faqila ya Rasulullah, maka ditanya, faqila, ditanya. Ada orang nanya kepada Nabi, ditanya Nabi. Bagaimana pertanyaannya? Orang mengatakan faqila ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah. Itu ada ya Rasulah ya, karena ada harfun nida yang sudah belajar nahwu, ya Rasulullahi. Di kasrah karena apa? Mudhafun ilaih. Wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannati, apa sih taman-taman surga itu? Kan itu nanti di akhirat, tapi kok di dunia sudah ada taman-taman surga itu. Qala Nabi bersabda, hilakud dzikir, kata Nabi, taman-taman surga itu adalah hilak. Hilakud dzikir. Hilak itu ini halaqah. Halaqah itu perkumpulan zikir. Perkumpulan zikir. Kumpulan orang-orang yang duduk di situ berbuntir gitu ya. Ini kan kalau hilak itu kayak buntar gitu. Ya, kayak merapat gitu. Nah, satu orang baca kitab, gurunya, yang lainnya merapat dengan dalam posisi berputar. Itu namanya hilak. Ya, halaqah. Ya, kumpulan duduk yang biasanya memutar duduknya. Hilaqud dzikir. Kumpulan orang-orang zikir. Terus yang dimaksud di sini ada zikir-zikir apa? Apa zikir la ilaha illallah, maulidan misalkan gitu ya. Apakah tahlilan mungkin? Ya mungkin begitu. Cuma kata ulama termasuk di sini disebutkan qala Atha. Ya, Al-Imam Atha mengatakan, menafsirkan hilaqud dzikir itu, perkumpulan zikir itu yang dimaksud di sini bukan perkumpulan zikir istighosahan gitu ya. Istighosah apa namanya? Tahlilan mungkin atau dibaan ya, atau maulidan bukan itu. Yang disebut apa tadi? Kumpulan zikir yang dia termasuk apa namanya? Riyadul Jannah, taman surga, bukan itu sebenarnya. Terus apa katanya? Kata Imam Atha, yang dimaksud dengan hilaqud dzikir itu adalah majalisul halali wal haram. Majelis tempat duduk yang membahas tentang masalah halal dan haram. Majelis apa? Majelis ilmu. Ya. Ya gini nih, tentang masalah apa? Membahas tentang halal, haram, membahas tentang akhlak, membahas tentang Islam, membahas tentang Allah, membahas tentang ilmu-ilmu agama. Ini yang dinamakan dengan apa namanya? Hilaqud dzikir. Makanya kata Habib Alwi, hilaqud dzikir ini, majelis ilmu itu adalah satu majelis kalau zaman sekarang yang tidak begitu disukai orang. Ya, majelis dzikir itu ya, majelis yang kurang begitu disukai oleh orang. Orang kebanyakan sukanya itu majelis-majelis sholawatan, ya, maulidan, istighosahan, tahlilan. Majelis dzikir sedikit yang hadir. Ini karena pondok ya. Coba bukan pondok, orang buka majelis gitu ya. Paling 10, 5 gitu. Kadang 1, ya sama aja ya, tetap sama aja, pahalanya tetap sama. Bisa jadi lebih besar yang 1 muridnya daripada yang 100 sampai lebih. Kenapa? Karena kalau yang 1 ini lebih qahar nafas, lebih sabar. Bayangkan masa andil ilmu orang yang diajar. Kalau yang lain banyak kan 100 orang, kan bangga kan, masya Allah gitu ya, fakhr, ini majelisnya besar begitu. Yang 1
Tapi bisa jadi yang satu itu lebih besar pahalanya daripada yang lain, daripada yang banyak. Kenapa? Karena nanti urusan hatinya beda. Begitu. Maka nanti kalau kita misal kita nanti niat mengajar di rumahnya di rumah kita, kok yang minat 1-2 orang enggak apa-apa layani. Ojo ngambek, aduh mulai biyen siji tok arek iki tok, jangan ya. Ente jutu syukuro ilmunya ada yang ngambil. Itu sudah apa ya, itu sudah jariah, sudah pahala besar ya. Imam Nawawi ya, waktu itu gurunya lupa. Gurunya Imam Nawawi itu salah satu gurunya itu lupa namanya. Jadi salah satu gurunya itu seorang ulama yang besar di zamannya, lupa namanya. Beliau ini ulama besar, ya, ahli hadis, ahli ini, ahli itu. Beliau ini tidak punya murid. Akhirnya pengin murid, dia datang ke pasar. Apa? Nawani, apa tadi? Nawani orang siapa yang pengen belajar gratis ke saya. Ya, jadi dia apa tadi? Nawarkan kepada orang dengan mengucapkan, wahai orang-orang, siapa ingin jadi ahli fikih, mari ke rumah saya, gratis maksudnya dia. Siapa ingin jadi ahli nahwu, ayo ke rumah saya. Siapa ingin begini, ayo tak ajari di rumah saya, begitu. Enggak ada yang gubris sama sekali. Akhirnya suatu saat Imam Nawawi datang, masih muda waktu itu, masih muda, belum jadi Imam Nawawi gitu ya, masih belajar. Sudah belajar. Setelah selesai Imam Nawawi jadi orang besar, si gurunya langsung mengatakan, cukup Nawawi, murid saya satu, saya tidak ingin murid yang lainnya. Lapo murid banyak nggak ada hasilnya, ya murid banyak, tuas banyak, tapi kena apa-apa nih. Ya ini Imam Nawawi satu orang tapi sudah mewakili, ilmunya mendunia, seperti matahari dunia. Gitu. Jadi apa namanya, murid itu tidak harus banyak, satu ya tidak apa-apa ya, 1, 2, yang penting bisa nularkan ilmu, gitu aja kan tujuannya ya. Jadi ilmu ada yang belajar itu sudah luar biasa sebenarnya ya, sudah jariah untuk kita ya gitu. Jadi misal nanti kita seperti itu tidak usah ngambek gitu ya, setelah TNI sampai mati tidak apa-apa, yang penting dia ilmunya sudah tersalurkan kepada orang lain. Ya. Dan mengajarkan ilmu itu adalah salah satu sarana untuk yang menjadikan ilmu itu terzakati. Jadi ilmu itu ada zakatnya, gitu ya. Setiap sesuatu itu ada zakatnya. Lah, wa zakatul ilm at-ta'allum. Zakatnya ilmu itu adalah taklim ya, belajar, mengajarkan ilmunya ke orang lain, itu berarti orang ini telah menzakati ilmunya. Nah, gitu. Lah sekali lagi, untuk bisa mendapatkan semacam ini kita perlu niat yang betul. Ya, apa kata Nabi dalam hadis pertama itu? Likulli imri'in ma nawa. Ya, likulli imri'in ma nawa, setiap seseorang tuh tergantung apa yang ia niatkan. Nanti kita sekarang niat begini, nanti bakal muncul di suatu saat. Kalau ketika kita belajar niatnya apa, mungkin misalkan salah satu niatnya mengajarkan ilmunya, insya Allah pasti nanti Allah tadi tuh ya bakal nakdirkan dia menjadi orang yang bisa yang mengajarkan ilmu. Kan ucapan adalah berarti salah satu usaha kan ya. Insya Allah kalau kita ini doa kita, niat kita ini ingin bisa mengajar, insya Allah berarti dia calon bisa mengajar, karena kita sudah berniat dan berusaha, berkeinginan begitu. Nah gitu ya. Kemudian ini yang tadi, idza ra'aitum riyadul jannati farda'u, faqila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, qala hilaqud dzikir. Jadi yang namanya taman sorga itu adalah dikatakan, kata Al-Imam Atha mengatakan,
taman surga itu adalah majalisul halal wal haram. Ya, yang disebut hilaqud dzikir, kata Nabi, hilaqud dzikir atau perkumpulan ya, halaqah perkumpulan dzikir. Yang dimaksud dzikir di sini adalah dzikir yang membahas tentang halal dan haram, gitu ya. Berarti maksud tentang hukum. Kaifa tashtari, bagaimana caranya caranya membeli atau jual beli. Itu nanti ada caranya. Ndak moro-moro kita bawa uang keluar bagaimana, ndak tahu ya apa caranya beli. Di Islam sudah diatur, ada ilmunya. Nah, karena nanti kalau kita keliru dalam berjual beli bisa jadi ndak sah. Kalau sudah ndak sah berarti ya haram nanti. Nah, itu nanti ada caranya. Wa kaifa tusolli, bagaimana caranya engkau sholat. Wa kaifa tuzakki, wa kaifa tuzakki, harokatnya ya, dibaca, dilancarkan. Wa kaifa tuzakki, dan bagaimana engkau sholat. Wa tuzakki, engkau berzakat, mengeluarkan zakat, bagaimana caranya. Ini kalau kita ndak hadir ke hilaqud dzikir, ke majelis ilmu, ndak bisa. Wa kaifa tahujj, wa kaifa tahujja, dan bagaimana caranya engkau berhaji. Nah, ini jadi kita masuk ke majelis yang membahas tentang masalah-masalah ini, berarti itulah namanya hilaqud dzikir. Terus dzikir-dzikir itu kumpulan dzikir, tahlilan, misalkan ya, apakah dzikir? Iya dzikir. Cuma ini yang lebih utama. Kalau kita dzikir, majelis dzikir ya ada istighosahan, ada ini, ada tahlilan. Kita hadir ke sana, dapatnya satu, apa? Pahala dzikir. Tapi kalau datang ke majelis ini yang membahas tentang halal haram ini, pahalanya dua. Dia dapatnya dua ya, dapat keuntungan dua. Satu dia dapat pahala dzikir, yang satu dapat ilmu. Jadi dapat dua. Wa kaifa tankihu, dan bagaimana caranya nikah. Jadi diatur nikah itu, kita nggak boleh nikah kecuali harus ngaji dulu, ilmunya nikah harus dipelajari dulu, bagaimana rukunnya nikah, ya syaratnya bagaimana. Nanti kalau sudah setelah nikah bagaimana caranya kalau menafkahi, ya. Nanti kalau kita di rumah suami istri, apa yang wajib bagi keduanya, ya, yang dia lakukan, ya, gitu. Kadang-kadang di rumah itu ada pekerjaan yang ini wajib, yang apa tadi tugasnya suaminya, yang satu tugas ini wajib tugasnya istri, gitu. Nah, ini kalau kita ndak tahu ilmunya, ndak tahu ya apa, ya kita kadang-kadang nganggap kewajiban dia kerja mungkin ya, misalkan atau yang lain-lainnya, masak mungkin, ya, menyediakan makanan di rumah. Itu kalau kita ndak belajar ilmu, kadang-kadang kita nganggap ini bukan kewajibannya dia sebagai istri. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang yang dianggap wajib bukan wajib. Kalau kita ndak belajar, nyapu, ya, di rumah ada suami istri, terus ada di rumahnya kotor. Yang wajib nyapu istri apa suami? Di dapur kompornya ndak hidup, ndak ada makanan. Yang wajib masak suami istri. Padahal kebanyakan umumnya orang mengatakan ya istri. Makanya banyak suami-suami tidur pagi hari istrinya masak. Nah, padahal itu sebenarnya kalau hitung-hitungan wajib itu kewajibannya suami. Tidak boleh suami marah gak masak, menang tok lah. Terus ya, lah sampean lapo, gitu ya. Ya. Itu gara-gara apa? Gara-gara enggak ngaji, enggak hadir majelis, enggak tahu hukumnya. Ya. Justru yang wajib suami. Cuman ya, nanti antum kalau baca kitab yang dikaji Habib itu ya, kaji apa? Kudulujan ya. Coba ada di syarahnya tuh, hadis panjang. Jadi Sayyidah Fatimah itu pernah ngadu pada Nabi. Coba nanti dilihat di situ tentang keutamaan orang perempuan. Kalah kita.
Pernah Sayyidah Fatimah itu ngadu pada Nabi, ya Rasulullah, nangis gara-gara kekesalan ngurusi rumah tangga, masak, nyuci. Ya, memang sebenarnya kewajibannya bukan istri, suami yang, tapi memang dari dulu yang masak itu perempuan. Ya, masak, nyuci perempuan, memang itu adat dari dulu, hatta di zaman Nabi seperti itu sama. Ya, cuman kewajiban bukan perempuan, wajibnya adalah suami. Sayyidina Umar saja pernah didatangi orang. Sayyidina Umar, ya Umar, seorang ini ngadu tentang masalah istrinya yang ngomel gini-gini ya, gara-gara nggak mau diginikan, nggak mau gini. Ya, istri anak nih males apalah gitu ya. Akhirnya Sayyidina Umar ini mengatakan, wahai fulan, sabaro, hidup itu tidak lama, bentar lagi ente mati semari. Lagian ente syukur kepada dia, istrimu, untung dia bisa mau masak. Dia ini sudah masakan kita, padahal bukan kewajibannya, ya gitu. Jadi dari dulu sudah seperti itu. Tapi pahalanya luar biasa, ya pahalanya. Jadi nyuci pahala besar sekali pahalanya. Orang laki-laki kalah dengan pahala perempuan, walaupun sunnah, ya. Jadi pahala sunnah lebih besar daripada wajib dalam hal ini. Untuk tahu seperti ini harus belajar, ya, belajar ilmu. Makanya bagaimana caranya nikah, wa kaifa tutalliq, bagaimana caranya mentalak istrinya nanti kalau sudah terjadi masalah talak, bagaimana, wa ma asbaha dzalika, dan yang lain-lainnya. Gitu. Ini majelis yang membahas tentang masalah-masalah ini, atau yang membahas tentang masalah-masalah hukum Islam, ini adalah majelis yang paling utama, ya, gitu. Kemudian keutamaan berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa'malu bihi. Kata Nabi, belajarlah kalian ilmu, wa'malu bihi, dan amalkan ilmu itu. Nah, amalkan ilmu, jangan belajar saja. Jadi kalau kita belajar ilmu ya harus kita amalkan. Nah, gitu. Dan ulama juga mengatakan, tidaklah seseorang itu dikatakan alim walaupun dia punya ilmu, kecuali kalau dia mengamalkannya. Ya. Seseorang yang memiliki ilmu banyak, tidaklah dia ini disebut seorang ulama indallah otomatis, kecuali dia mengamalkan ilmunya. Kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, maka sama saja dengan orang bodoh, ya kan? Ada orang tidak tahu, tidak belajar akhlak, tidak berakhlak, ya maklum. Tapi ada orang tahu akhlak tapi tidak berakhlak. Apa bedanya? Ya sama aja, berarti bodoh dia, ya kan ya? Satu ngelama memang tidak tahu, yang satu ngelama tapi tahu. Apa bedanya? Ispodoh berarti dianggap sama-sama tidak tahu. Berarti tidak bisa dikatakan orang yang alim berarti. Nah, gitu ya. Jadi dikatakan orang alim kalau dia mengamalkannya. Kemudian ta'allamul ilma wa kunu min ahli. Belajarlah ilmu dan jadilah kalian tuh min ahlihi, ahli ilmu. Belajarlah ilmu, jadilah kalian ahlul ilmu. Jadi kalau belajar itu harus yang temenan. Jangan setengah-setengah, akhirnya nggak bisa apa-apa, podo aja. Balik, ya, bertahun-tahun belajar tapi karena dia tidak sungguh-sungguh, akhirnya pulang nggak bisa apa-apa. Nah, gitu. Jadi kalau belajar yang berarti yang giat, yang temenan sekalian, biar jadi ahlinya. Nah, gitu. Kalau dia belajar, kemudian dia balik atau kembali dari belajar, gara-gara dia tidak sungguh-sungguh belajar, pulang nggak bisa ilmu, berarti ya podo aja. Dia balik bukan ahli ilmu, berarti dia nggak bisa dikatakan penyandang ilmu, orang alim, nggak bisa. Berarti sama aja, berarti rugi dia belajar.
Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama wa damus syuhada. Ditimbanglah nanti di hari kiamat itu, kata Nabi ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamah, ditimbang, yuzanu ditimbang, diharakati kalau bisa. Yuzanu ditimbang yaumal qiyamati pada hari kiamat. Apa yang ditimbang? Naibul fa'ilnya midadul ulama, tinta-tintanya ulama yang dibuat nulis, buat ngajar gitu ya, buat nulis kitab. Wa damus syuhada ditimbang dengan damus syuhada, darahnya orang yang mati syahid ditimbang. Dalam satu riwayat setelah ditimbang ternyata lebih berat tintanya ulama daripada syahadat, jadi nggak ada apa-apanya. Artinya apa? Keutamaan orang mati syahid dengan ulama itu masih lebih tinggi ulama, karena darahnya sama tintanya orang ahli ilmu lebih berat orang ahli ilmu, lebih berat ulama, lebih berat tintanya ulama yang dibuat nulis ilmu. Nah, gitu ya. Itu di riwayat yang lain ya. Jadi ketika ditimbang itu ternyata lebih berat apa tadi? Lebih berat darah tintanya ulama. Jadi artinya masih kalah keutamaan orang yang syahid dengan dengan ulama. Kemudian terakhir waqala sallallahu alaihi wasallam ma'ubidallahu bisyai'in afdal min fiqhin fid din. Tidaklah ma'ubidallah, tidaklah Allah itu disembah bisyai'in dengan sesuatu afdal yang lebih utama min fiqhin fid din, daripada faham dalam ilmu agama atau ilmu fikih. Tidaklah ubida disembah Allah itu, ma'ubidallahu, ubida ya, ubida disembah, itu majhul, fi'il majhul. Tidaklah disembah Allah itu, ma'ubidallahu bisyai'in dengan sesuatu. Kecepatan. Ma'ubidallahu bisyai'in, tidaklah Allah itu disembah bisyai'in dengan sesuatu afdal yang lebih utama min fiqhin fiddin, daripada faham fiqhin fiddin, faham atau mengerti dalam ilmu fikih atau ilmu agama. Ilmu fikih atau ilmu agama. Sebenarnya fikih itu luas ya. Pokoknya ilmu agama ini namanya ilmu fikih. Ya. Wala faqihun wahidun, dan sesungguhnya satu orang yang ahli dalam ilmu fikih atau ilmu agama. Wala faqihun, lamnya lam taukid. Wala faqihun, dan sungguh orang yang ahli fikih atau ahli ilmu agama, yang ngerti dalam ilmu agama, satu orang yang ngerti dalam ilmu agama itu asyaddu, lebih berat, ala syaitani, maksudnya asyaddu, syadid, lebih parah, lebih berat. Lebih berat apanya ini? Lebih berat untuk menggodanya, lebih berat, susah gitu ya. Jadi setan tuh susah kalau sudah menemukan orang yang ahli fikih. Susahnya itu atau beratnya itu katanya lebih berat ala syaitan, daripada setan, min alfi abidi, dari 1000 orang ahli ibadah tapi tanpa ilmu atau ilmunya kurang ya. Ahli ibadah tapi ilmunya kurang atau tanpa ilmu, ini kalau setan gampang ya. Kadang-kadang nggak digoda, dijarno wis gak kerosah itu gitu ya, jarno wis timbang kesel-kesel turu aja gitu. Tapi kalau ahli ilmu susah.